Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Insan Triputra. Insan Triputra. Selalu di hati. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Semangatnya sampai ke ubun-ubun ya. Luar biasa banget. Oke, Jov, hari ini kita mau ngapain nih ngomong-ngomong? Pagi-pagi, Bor. Ya. Pagi-pagi, sarapan udah, ngopi juga udah. Pagi-pagi, kalau nggak lengkap, kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang lebih bermanfaat nih, Bor. Betul banget. Apalagi ini kita masuk di bulan Oktober ya. Bulan Betul Oktober adalah bulan di mana para pemuda sangat berjuang dan penuh antusiasme gitu ya. Luar biasa. Betul ya. Jadi di mana bulan ini semangat pemuda dan pemudi seluruh Indonesia ya itu terbakar ya, Bor ya. Betul banget ya. Betul banget. Karena di mana di tanggal 28 itu diikrarkan Sumpah Pemuda dan Pemudi seluruh Indonesia. Oke. Ini menarik ya, Bor ya. Karena di pembahasan ini kita mengangkat tema gimana semangat juang para pemuda dan pemudi yang saat itu sangat berperan penting dalam membangun atau mengobarkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, Bor. Betul banget, setuju. Karena pada saat itu di 1928 ya, di mana pada saat mengikrarkan Sumpah Pemuda itu para pemuda dan pemudi merasa merasa gerah gitu akan penindasan yang selama ini terjadi penjajahan di bumi kita ya, di bumi pertiwi di Indonesia. Maka dari itu pemuda dan pemudi di Indonesia mengikrarkan dengan Sumpah Pemuda dan Pemudi seluruh Indonesia dan mendorong para tokoh bangsa untuk segera mengikrarkan atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul ya? Banget. Mungkin kalau dulu gini ya, Jov ya, mungkin kalau dulu perjuangan pemuda dan pemudi Indonesia itu berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin pemuda dan pemudi Indonesianya memperjuangkan bagaimana cara kita untuk merdeka. Mungkin mekanisme di pemuda dan pemudi Indonesia di zaman sekarang itu beda gitu ya, Bar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bar, apa yang kira-kira pemuda dan pemudi Indonesia yang bisa berkontribusi di zaman sekarang ini ya, Bor ya. Oke. Jadi memang kita melihat nih kalau memang kemarin kita flashback kepada kemerdekaan Indonesia dahulu pada Oktober 1928, pemuda dan pemudi Indonesia itu mengangkat senjata terus semangat juang. Dan kalau saat ini kita banyak banget pemuda dan pemudi Indonesia yang saat ini berjuang. Mungkin berjuang nggak ngelawan penjajah, Bor. Jadi saat ini pemuda dan pemudi Indonesia terus berjuang untuk apa? Untuk membangun dan meneruskan semangat juang pahlawan yang sebelumnya, membangun perekonomian Indonesia, membangun pendidikan untuk teman-teman dan anak-anak di Indonesia. Gitu. Setuju banget, gue setuju banget karena memang strategi pemuda dan pemudi pada saat itu dengan pemuda dan pemudi saat ini memang punya cara dan metodenya sendiri-sendiri gitu ya. Maka dari itu, Bor, jadi kita biar nggak ngemeng-ngemeng berdua gitu ya. Kita akan ajak Insan Triputra, perwakilan dari Insan Triputra, pemuda dan pemudi Insan Triputra yang sangat sangat berdedikasi bagi perusahaan dan bangsa ini, Bor ya. Betul banget ya, Bor ya. Betul banget. Jadi memang kalau di Insan Triputra itu kan memang sekarang identik nih, Bor. Jadi identik banget Insan Triputra itu dengan kaula muda. Yang artinya Insan Triputra itu sekarang terdiri dari pemuda dan pemudi Indonesia yang mempunyai semangat dan etos kerja yang sangat sangat baik dalam membangun perusahaan dan perekonomian Indonesia. Ngomong-ngomong, jadi ngomong-ngomong kita sudah panjang lebar bahas sedikit mengenai pemuda dan pemudi. Mungkin kita berada di tengah pandemi ya, Bor ya. Jadi di mana seperti sekarang ini walaupun kita jarak jauh gitu ya, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dan menggunakan teknologi yang saat ini tersedia ya. Jadi betul banget. Dengan cara daring seperti ini, silaturahim dan semangat kita tidak putus ya, Bor ya, walaupun jarak kita mungkin jauh gitu ya. Ibaratnya jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Ini adalah hari yang sangat spesial juga buat gua terutama dan buat teman-teman yang saat ini menyaksikan Insan Triputra. Kita kedatangan dua Insan Triputra yang sangat spesial banget di hari ini. Bukan cuma pemuda nih, Bor. Jadi kita juga kedatangan seorang pemudi yang sangat berkontribusi dalam membangun sebuah perusahaan.
Oke, silakan. Oke, kalau mau dikenalin. Nggak usah berlama-lama lagi. Jadi tadi Jovi sudah memperkenalkan. Jadi langsung aja kita sambut perwakilan dari Insan Triputra ya. Itu ada pemuda dan pemudinya. Kita sambut aja atau kita sapa. Semangat pagi Mbak Ismi dan Mas Dika. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, mungkin aku boleh introduce sedikit ya, Jov ya. Jadi silakan. Perwakilan Insan Triputra pemuda dan pemudinya adalah nama lengkapnya adalah Gerardus Ardika. Beliau itu dari Sabko Triputra, yaitu dari Dharma Group. Semangat pagi Mas Dika. Selamat pagi Mas Ardi. Oh, luar biasa semangat ya. Oke, masih semangat ya di hari ini ya, karena kita menyambut Sumpah Pemuda, Ikrar Pemuda dan Pemudi, dan salah satunya adalah kami dan kita adalah pemuda dan pemudi Indonesia gitu. Oke. Kita sambut yang satu lagi ini tidak kalah ciamik, tidak kalah cantik gitu ya. Ini salah satu perwakilan pemudi dari Insan Triputra. Semangat pagi Mbak Ismi. Semangat pagi Pak Ardi. Woi, luar biasa. Nggak apa-apa, jangan manggil Pak, masih muda. Manggillah kakak aja. Kalau sayang juga boleh lah. Masih aja. Oke, nama lengkapnya Ismi Yuliani. Beliau adalah salah satu Satria Sri Kandi di Antaraja, lebih tepatnya di Staging Store Luwinanggung. Betul Mbak Ismi ya? Iya Pak, betul. Oke, siap. Jadi kita udah lengkap ya, Bor ya. Jadi kita nggak hanya berdua ngocehnya, jadi kita bisa ngajak ngobrol-ngobrol nih teman-teman dari Insan Triputra, lebih tepatnya dari Antaraja dan Dharma Group. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Insan Triputra. Insan Triputra. Selalu di hati. Gue paling demen bagian akhirnya, Bo. Kenapa emangnya? Selalu di hati gitu ya. Aduh. Karena memang kita selalu di hati, karena memang suasana lagi panas, kita harus menggunakan selalu di hati. Langsung kita tanya-tanya aja baru mengenai semangat pemuda dan pemudi Indonesia. Mungkin sebelum nanya-nanya, mungkin kita kasih waktu buat teman-teman Mas Dika dan Mbak Ismi ini untuk memperkenalkan dulu gitu ya. Betul, setuju banget. Tanya secara singkat mungkin biar teman-teman nanti yang nonton ini biar tahu, oh ini siapa sih Mbak Mbak Ismi dan Mas Dika, saya sampai kelibat gitu ya. Mohon maaf. Jadi MC masih magang seperti ini gitu ya. Oke, mungkin kita kasih ladies first mungkin ya. Jadi perempuan yang lebih dulu gitu ya. Boleh nggak? Silakan. Boleh ya. Silakan. Mbak Ismi boleh memperkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Ismi Yuliani. Saya tinggal di Depok. Saya bekerja di Staging Store Luwinanggung. Sudah 1 tahun berjalan. Umur saya 21 tahun. Luar biasa. Masih muda ya, Bor. Muda banget ya. Tahun. Aduh. Luar biasa. 21 tahun masih semangat. Bagaimana cara memikirkan untuk tetap berkreasi di masa mudanya gitu ya. Oke, tadi Mbak Ismi 21 tahun sudah kurang lebih 1 tahun bekerja di Antaraja. Kita lanjut ke abangnya ya, Mas Dika gitu ya. Mas Dika, silakan Mas Dika. Oke, selamat pagi bro semuanya. Woi, selamat pagi. Selamat pagi. Kenalin, nama saya Dika. Orang teman-teman biasanya manggil saya Dika. Saya dari Dharma Group, terkhusus di PT Dharma Precision Tools. Nah, saya di sini sebagai tim engineering. Saya di bagian engineering automation. Jadi kerjaan saya itu segala jenis tentang otomasi produk itu di bagian saya. Terus umur saya kalau nggak salah 12 tahun kalau nggak salah. Menolak tua, Bor. Menolak tua. Bor. Jiwanya masih 12 tahun nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa. Biarin aja. Kecil banget dong semangatnya. 12 tahun. Semangatnya 12 tahun, tapi yang real boleh tahu dong. Biar nanti kalau netizen mau tahu, Mas Dika ini berapa sih umurnya gitu ya kan. Usia saya 22 tahun. Aslinya 22 tahun. Tapi jiwanya masih 12 tahun lah. Masih anak kecil. Iya. Biasanya kalau usia 12 tahun masih agak-agak nakal-nakal dikit gitu ya. Bener, masih imut-imutnya kan. Bad boy. Karena saya dulu juga bad boy juga gitu sama Jovi ya. Jovi ya. Bad cover lu mah.
Oke, mungkin biar teman-teman tadi kan, biar teman-teman nanti yang nonton pemuda dan pemudi atau insan Triputra di seluruh Indonesia biar tahu nih Antar Aja sama Dharma nih perusahaan apa sih atau bergerak di bidang apa gitu ya. Mungkin bisa teman-teman bisa Mas Dika dan Mbak Ismi boleh jelaskan sedikit nih background perusahaannya, perusahaan apa sih biar nanti teman-teman yang nonton ini tahu, oh ini nanti once nanti mau bekerja di Dharma atau nanti mau bekerja di Antar Aja nih bidangnya ini loh yang di yang digeluti gitu ya. Mungkin Mas Dika dulu monggo dijelaskan Dharma Group itu apa sih, bergerak di bidang apa gitu perusahaannya. Silakan. Dharma Group, Dharma ini salah satu supplier dari AHM, ADM. Yang kita customer paling besar itu AHM, Astra Honda Motor, dan juga ADM, Astra Daihatsu Motor. Nah, karena dari nama customer-nya udah jelas ya, Astra. Kita bergerak di bidang otomotif. Jadi kalau teman-teman itu naik motornya Beat, Vario, bisa dicek salah satu produknya itu di knalpotnya. Nah itu biasanya ada markingannya DPM, Dharma Polymetal, Dharma Polymetal. Jadi nanti kalau nggak percaya silahkan dicek. Nanti di knalpotnya itu ada tulisan DPM. Nah produk kita yang paling gede itu knalpot, muffler. Terus kita juga bikin steering handle untuk motor. Kalau kita naik motor kan kita megangnya handle kan, setirnya itu kan. Kemudian salah satu subco juga ada yang bergerak di bidang plastiknya, plastik injectionnya. Jadi bikin helm. Kalau kita beli motor itu kan pasti ada helm TRX itu ya, helm hitam itu. Ya, helmnya itu bikinnya di salah satu subco kami di Dharma Polyplus namanya. Ada juga yang kabel rem. Jadi rem itu kan dia kan ada kabelnya, kabel mekaniknya. Itu bikinnya juga di tempat kita di Dharma Control Cable Indonesia. Nah, secara garis besar kita bergeraknya di bidang otomotif, Mas. Oke. Luar biasa. Gitu. Jadi memang biar teman-teman atau netizen atau insan Triputra di seluruh Indonesia tahu nih, jadi Dharma Group ini base-nya adalah otomotif bor. Jadi kita tahu nih, jadi tadi Mas Dika mungkin jelasin nanti kalau misalkan yang motornya Honda, kebetulan saya Honda juga motornya sama Jovi. Betul ya? Kita satu geng, kita sahabat Honda gitu ya. Selalu di hati, satu hati. Selalu di hati, ya. Gitu ya. Okay. Lanjut ke Mbak Ismi mungkin ya. Mbak Ismi boleh jelaskan background apa sih Antar Aja itu gitu ya, biar nanti teman-teman tahu atau nanti teman-teman ada yang mau coba apply di Antar Aja, teman-teman bisa tahu nih basicnya apa sih di Antar Aja itu. Silakan Mbak Ismi. Antar Aja itu salah satu bidang ekspedisi, Pak. Yang kalau saya sendiri sih tugasnya pick up and delivery dari buyer ke shipper ya. Jadi ngambil paket, antar paket. Itu sih, Pak. Lebih fokus ke perekspedisian sih, Pak. Jadi ngambil dari satu shipper ke buyer. Jadi Antar Aja itu adalah perusahaan ekspres logistik gitu ya Mbak Ismi ya mungkin ya? Iya, ekspres logistik. Iya, betul, Pak. Jadi Antar Aja ini kalau nggak salah punya layanan gratis jemput gitu ya? Betul ya Mbak Ismi ya? Gratis jemput, iya Pak, betul. Dalam aja kalau nggak salah 2 jam. Wah, luar biasa. Dia menggaranti bahwa nanti selama 2 jam atau kurang dari 2 jam barangnya sudah di-pick up di bor. Udah diambil. Luar biasa. Ini kalau menurut gua adalah dua subgo yang sangat berpenting untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Dari Mas Dika sebagai supplier salah satu spare part kendaraan bermotor, Mbak Ismi adalah perusahaan jasa yang menopang logistik masyarakat Indonesia di. Oke, siap. Tadi udah. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi teman-teman insan Triputra sudah tahu nih background dari Antar Aja dan Dharma Group ya. Dharma Group itu dari basicnya adalah otomotif, Antar Aja itu adalah basicnya dari ekspres logistik ya. Jadi biar teman-teman nanti di luar sana biar tahu ada subco di Triputra Group itu yang punya karyawan yang kece-kece gitu ya, dan luar biasa pekerjaannya gitu ya. Kenapa sih kita ngundang Mbak Ismi dan Mas Dika pagi hari ini, Bor? Kita ngundang Ismi sama Dika ke sini karena memang teman-teman berdua ini adalah sosok pemuda yang sangat dilihat oleh Triputra, teman-teman. Berhubung saat ini memang relate dengan
sebuah momen besar, yaitu Sumpah Pemuda, di mana kita akan mengangkat sebuah tema, semangat juang pemuda dan pemudi ini itu seperti apa. Makanya kita mengundang Ismi dan Dika dalam acara ini. Itu, Bor. Kalau nggak salah, nih kemarin aku baca Dika ini adalah salah satu yang berkontribusi dalam apa ya, dalam pembuatan atau memproduksi untuk ventilator. Betul ya Mas Dika ya? Betul Mas Ardi. Wah, betul terkenal juga ya saya ya. Bukan Mas Dikanya, ventilatornya udah kemana-mana. Mas Dika mah di situ aja udah. Oh ya, jadi iya kemarin baca gitu. Jadi salah satu Dharma Group bekerja sama dengan salah satu instansi di pemerintahan untuk memproduksi ventilator untuk didistribusi ke rumah sakit. Cakep, bener banget. Emang gue pantun, cakep. Masak air. Ya bener Mas Dika, mungkin boleh diceritain sedikit nggak? Itu gimana sih historinya bisa diapresiasi sama Pak Jokowi, luar biasa loh. Jadi itu membanggakan dari insan Triputra sendiri loh. Mungkin kita langsung ke narasumber ini, Bor, yang benar-benar terjun langsung atau ikut berkontribusi dalam memproduksi si ventilator ini. Jadi secara garis besar, Mas Dika, apa sih yang kontribusi terbesar Mas Dika nih sebagai anak muda dalam suatu perusahaan atau dari Dharma Group ini dalam membangun perekonomian Indonesia gitu, Mas Dika? Jadi kalau dibilang kita bikin ventilator, bener sih. Cuman kita juga beberapa hal itu kita juga belajar banyak sih dari pengembangan ventilator ini. Jadi secara garis besar, kenapa sih kita kemarin bikin ventilator? Yang pertama, kita menanggapi COVID. Jadi kan kebutuhan COVID, sementara waktu itu kan ekspor-import itu dibatasin. Jadi kebutuhan ventilator di negara kita ini kan banyak banget waktu itu. Banyak banget, sementara ketersediaan ventilator itu sangat terbatas. Nah, ini tantangan juga sih bagi generasi bangsa. Jadi, mampu nggak sih kita buat bikin ventilator sendiri? Itu kan pertanyaannya. Nah, waktu itu pertanyaan yang saya sampaikan tadi sama yang disampaikan dengan salah satu direksi kami. Jadi waktu itu kami ditantang dengan salah satu CEO kami, Pak Irianto Santoso. Berani nggak bikin ventilator? Lu masa orang muda zaman sekarang gini aja nggak bisa bikinnya, ngomongnya kayak gitu waktu itu. Nah, sebagai orang muda kan panas banget kan ditantang gitu. Terus benchmark pertama kali yang kita lihat itu dari video DIY. Kalau dilihat di YouTube tuh banyak banget videonya. Jadi ventilator dengan pompa itu banyak banget. Jadi tapi ventilator yang dibuat kita pertama kali itu kalau untuk mengatasi standar kesehatan belum mampu, Mas. Jadi ibaratnya orang kalau lihat ventilator itu bakal sembuhnya tapi karena takut, bukan karena pakai. Karena ventilator nakutin, bener. Iya. Nggak usah sakit ya. Udahlah, saya sembuh aja lah, nggak usah sakit gitu. Jadi waktu itu kita ditantang, sebagai orang muda kan juga panas banget kan. Masa saya nggak bisa bikin sih? Akhirnya kita seminggu awal bikin, kemudian itu kita ditantang hari Selasa. Kita ditarget paling nggak hari Jumat itu udah harus ada barangnya. Jadi dalam 4 hari kita develop. Kemudian dari situ kita belajar dari awal, benar-benar dari awal. Kita buka buku, kita buka web-web yang ada internet tentang resource tentang ventilator. Ternyata kita benar-benar buta dengan ventilator itu. Akhirnya kita bikin, hari Minggunya jadi, hari Minggu malam kita laporan ke Pak Ir tadi, kita laporan ke Pak Ir, jam 8:30 malam itu kita ditelepon. Oke, karena ini barangnya udah jadi, besok kita trial di rumah sakit.
Wih, kaget itu. Ya kalau ventilator ini kita bener. Kalau enggak, terus nanti dipakai ke pasien, kita uji ke pasien, ternyata malah bikin pasiennya sekarat. Wih, itu luka batin banget tuh. Terus bener, setelah hari Senin kita ke sana, kita perkenalkan dengan tenaga medis di sana. Ternyata ventilator kita ini awalnya dalam tanda kutip disepelein. Jadi di sana omongannya kayak gini, ini ventilator apaan? Cara ngoperasiin gimana? Ventilator kayak gini sih, ngerti nggak sih gitu? Kita sepelein waktu itu. Cuman hal positifnya adalah kita bisa belajar banget. Jadi waktu itu pertama kali kita lihat ventilator secara visual, secara nyata. Jadi kita lihat secara langsung. Kita lihat, kemudian dari tenaga medisnya mereka mendemonstrasikan, mendemokan, kita video. Nah, dari situlah titik balik kita benar-benar develop ventilator. 2 minggu berikutnya, kita jadilah ventilator yang ada di belakang. Tadi dari Mas Dika jadi luar biasa banget perihal kontribusi Mas Dika terhadap perusahaan, di mana tadi di challenge sama direktur ya atau CEO-nya, kemudian membuktikan bahwa pemuda dari Dharma Group atau lebih tepatnya Insan Triputra bisa membuktikan bahwa kita bisa berprestasi gitu ya. Kalau Mbak Ismi, kalau nggak salah memang ini salah satu satria terbaik kita ya, apalagi perempuan gitu ya. Ini dengan jumlah delift dan pick up-an terbanyak, betul ya Mbak Ismi ya? Mungkin bisa dijelaskan kalau Mbak Ismi apa sih yang yang dilakukan Mbak Ismi bisa mendelif dan pick up barang itu bisa sebanyak yang Mbak Ismi lakukan sekarang gitu ya? Sebelumnya kan di ekspedisi lain kan wanita itu nggak ada ya Pak, maksudnya cuma diantar aja doang yang memberikan peluang. Pertama sih juga nggak yakin sih sama diri saya, kurir nih apa sih bisa ya. Pertama sih emang nggak yakin, tapi dijalanin. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Menurut saya sih kalau dibilang sama derajatnya sama laki-laki, ya mungkin sekarang sama ya. Karena di antara aja itu nggak ada perbedaan. Satria laki-laki sama satria wanita tuh sama aja. Pokoknya ya kita bawa barang banyak, daily pick up banyak. Timba beliknya kita juga ada lebihnya kan. Paling gitu doang sih Pak. Ini saya speechless nih Bor ya, atau Jov ya. Jadi Ismi adalah seorang wanita ya, yang notabene pekerjaan kurir ini adalah dilakukan sama laki-laki gitu ya, sama laki-laki, tapi Ismi tidak malu menjalankannya dan dia bisa buktikan bahwa perempuan juga bisa melaksanakan tugas sebagai kurir gitu ya, Jov ya. Betul. Jadi kalau gue lihat memang dari dua pemuda dan pemudi ini Bor, mereka tidak memandang suatu pekerjaan itu melihat dari loading pekerjaan ataupun sejauh apa mereka menjalankan pekerjaan itu. Tapi memang yang mereka lihat adalah gimana mereka terbangun semangatnya dari challenge yang diberikan oleh perusahaan. Dari Mas Dika tadi, kalau gue denger Bor, begitu ditantang sama direksinya, gimana sih lo bisa kagak sempet panas ya Mas Dika ya? Kirain pasti tantang itu sambil disundut pakai rokok Bor, makanya panas. Enggak aneh. Atau biasanya kan kalau yang biasa pemuda-pemudi yang agak mungkin mentalnya agak sedikit down gitu ya, mungkin pada saat di challenge itu jadi ngerasa udah minder atau mungkin kayaknya gue nggak bisa gitu mungkin. Tapi Mas Dika dan Mbak Ismi membuktikan bahwa Insan Triputra bisa menjawab segala tantangan yang diberikan. Setuju banget. Oke, Bor, ngomong-ngomong perusahaan untuk Insan Triputra gitu ya. Mungkin boleh kita tanya lagi nih, Bor. Silakan. Dari Mbak Ismi sama Mas Dika, apa sih kira-kira mungkin perusahaan memberikan ruang nggak buat teman-teman lebih tepatnya ke Mbak Ismi sama Mas Dika itu untuk berkreasi, berinovatif dan mengeluarkan apa yang ada di ide di kepala teman-teman semua. Mungkin Mbak Ismi dulu. Antara sendiri sih memberikan ruang buat saya sendiri ya untuk jenjang karir saya. Perusahaan memberikan kesempatan bagi setiap karyawannya sih Pak untuk bekerja dengan semangat. Nantinya pasti ada
bidang-bidang berikutnya sih Pak. Oh, jadi aku narik kesimpulannya ya Mbak Ismi ya, mungkin Antarja ngasih peluang challenge untuk teman-teman atau Mbak Ismi buat berkarir, atau mungkin lebih tepatnya gini, Antarja ngasih kesempatan buat Mbak Ismi yang notabene perempuan untuk mempekerjakan suatu pekerjaan yang biasa dikerjakan sama laki-laki. Mungkin begitu Mbak Ismi ya? Iya Pak. Betul banget ya. Jadi dari situ, dari awal mulai rekrutmen sudah tidak adanya diskriminatif bahwa harus pria atau harus laki-laki harus berpengalaman. Jadi siapapun itu yang mau tumbuh bareng sama Antaraja, yang mau berkreasi sama Antaraja dan mau memberikan kontribusi yang positif sama Antaraja, ya Antaraja akan open gitu ya. Betul ya Mbak Ismi ya? Iya betul. Ya, terbukti betul, ya Jov ya, sampai 1 tahun masih bertahan buktinya seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi yang diberikan sama Antara Record. Kalau Mas Dika sendiri gimana di Dharma Group sendiri? Apa biasanya yang Dharma sendiri kasih ruang untuk Mas Dika untuk berkreasi? Biasanya dalam hal apa gitu? Bagi saya Dharma Group itu kayak rumah sih Mas. Jadi di dalam Dharma Group ini saya merasakan kekeluargaan banyak banget. Walaupun juga ketidaknyamanan juga banyak. Tapi yang pengen saya ngomongin sebenarnya yang ketidaknyamanannya. Wah, jadi Mas Dika nih jujur banget ya. Gue suka nih Bor. Gak apa-apa Mas Dika ngomong aja ngomong. Kita santai aja. jadi gini, di awal itu kan saya di hire oleh Dharma Group. Tuntutannya satu, make a difference. Jadi disuruh buat bikin perubahan lah. Cuman yang saya hadapin ketika masuk adalah perusahaan yang sudah sistemnya jalan. Jadi buat make a difference itu pertanyaan tanda tanyanya mungkin ada 10 itu tanda tanyanya. Yang pengen saya mungkin di sini. Dulu saya sempat banget jatuh. Jadi waktu kerja pertama kali mungkin tidak nyaman itu hal yang biasa. Salah satu saya nggak nyaman adalah tuntutan dari atasan. Atasan saya menuntut kamu harus bisa gini. Saya dulu waktu kerja pertama kali, saya bisa gini kok kamu nggak bisa sih? Saya dulu tahun 97 aja udah ngerti komponen ini, udah tahu gitu. Kamu sekarang kok malah nggak semangat gitu gimana sih? Itu bikin terpuruk banget. Kalau kita hanya ngerti ketidaknyamannya, mungkin kita terpuruk. Cuman yang jadi titik balik dari saya mikirnya gini, atasan yang setingkat di atas saya itu usianya 12 tahun di atas saya. Kemudian atasan di atasnya lagi, manajer saya itu usianya 50 tahun. Kemudian di atasnya lagi itu direksi langsung. Sekitar umurnya 46 tahun. Yang pengen saya mungkin gini Mas, tuntutan dari atasan itu kan sebenarnya ada baiknya. Cuman mungkin penyampaiannya yang nggak baik. Paradigma yang saya tanamkan di dalam diri saya itu cuma satu. Jadi ketika atasan itu menuntut saya untuk jadi seperti mereka, itu akan membantu perkembangan hidup saya. Jadi ibaratnya gini, kalau saya dalam 5 tahun ke depan bisa menyamai level atasan saya, otomatis di usia 27 tahun, itu saya bisa menyamai level orang di usia 32 tahun. Bisa menyamai orang di level 50 tahun. Jadi usia saya akan sangat panjang ketika saya sudah bisa mengembangkan diri saya sebaik-baiknya. Jadi mungkin kadang ketidaknyamanan itu bisa jadi titik balik kita buat jadi pribadi yang lebih berkualitas. Mungkin itu sih Mas. Jadi kalau mungkin kita balik flashback pertanyaannya, apa sih yang perusahaan ngasih ruang tumbuh adalah mungkin kalau Mas Dika adalah ketidaknyamanan yang dikasih sama atasan itu membuat kita berpikir keras bagaimana caranya untuk melakukan ketidaknyamanan itu menjadi suatu kenyamanan gitu ya. Luar biasa Bor. Tadi masing-masing subco dari Antaraja dan dari Dharma gitu ya memberikan ruang bagi karyawannya, khususnya bagi Ismi dan Dika untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang, mengaplikasikan apa yang ada di kepalanya, ide-ide dan menciptakan sesuatu yang baru. Tadi Mas Dika pernah bilang make it different atau ditantang make it different gitu ya. Luar biasa Jeff ya. Menarik sih Bor memang karena gue lihat tadi baik dari Mbak Ismi
sama Mas Dika ini memang kalau dibilang dua kontribusi perusahaan yang berbeda, cara berbeda untuk memberikan ruang tubuh buat karyawannya masing-masing. Mungkin kalau tadi Mbak Ismi bilang antara aja memberikan apapun kebebasan selagi memang karyawannya bisa tumbuh, itu memang yang diberikan oleh antara aja. Kalau dari Dharma Group memang Mas Dika diberi kesempatan untuk terus tumbuh dengan cara yang berbeda, yaitu dari tantangan dari internal atau lingkungan timnya dulu ya Mas Dika ya. Jadi ada tantangan dari atasan yang membuat Mas Dika membuat sesuatu yang berbeda, terus menjadi pribadi yang levelnya naik lagi nih Pur ya. Yes, luar biasa banget. Jadi oke, tadi kita sudah bahas banyak tantangan ya. Jadi banyak tantangan atau challenge gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri, dari Ismi dan Dika gitu ya, mungkin apa sih tantangan terbesar yang pernah teman-teman hadapi gitu ya, baik secara personal ataupun di perusahaan gitu ya. Dari Mas Dika mungkin. Mungkin tantangan terbesar yang saya hadapin kemarin ketika pengembangan ventilator sih Mas. Dari yang kita nggak tahu, yang kita buta dengan apa itu ventilator, tantangan itu akan menjadi kesempatan kalau kita bisa membuktikan. Tantangan itu akan jadi masalah juga kalau kita nggak bisa membuktikan. Yang menjadi kata kunci adalah yang terakhir tadi, kita bisa membuktikan atau tidak. Kalau kita bisa membuktikan, itu akan jadi kesempatan. Jadi apa ya? Jadi lumbung emas banget lah. Ibaratnya kalau kita dikasih bola, kalau kita permainan bola, kita dikasih bola di depan kotak penalti, kita ada kesempatan buat ngegulin. Tapi kita nggak bisa maksimalin itu. Yang jadi kan bisa jadi tim kita kalah dan sebagainya. Jadi tantangan yang paling besar adalah kemarin waktu pengembangan ventilator. Jadi yang sebenarnya saya nggak tahu sama sekali, tapi saya menerima tantangan itu. Saya menerima tantangan itu dan saya pengen buktiin saya bisa bikin ventilator. Luar biasa. Jadi tadi dari jangka waktunya hanya seminggu tadi ya Mas Dika ya. Sorry koreksi kalau salah. Seminggu ya, sama CEO ya dikasih tantangan, bagaimana kamu masa gini-gini aja sih? Lu bisa apa lu ya? Jadi dari kata-kata sepele seperti itu di challenge. Jadi tantangan terbesar Mas Dika adalah dari yang tadinya tidak mengerti akan itu mungkin bisa dibilang alat kesehatan ya, ventilator ini yang background tadi di otomotif, tiba-tiba di challenge untuk mengerjakan sesuatu hal yang berbeda gitu ya, make it different. Ini saya masih terngiang-ngiang di kepala gitu ya, make it different gitu ya. Luar biasa, betul Jeff ya? Kalau Mbak Ismi, kalau lurusin dulu kata-katanya atasan saya tadi. Jadi bukan lu nggak bisa apa, tapi saya dulu ditantang. Jepang aja orang otomotif udah bisa bikin ventilator, masa lu yang udah merdeka masih kalah sama Jepang sih gitu. Dia ngomong kayak gitu. Lebih parah lagi. Ngeselin banget ya. Aduh. Ini sifat yang ngeselin tapi bisa bikin titik balik buat kita pribadi. Betul ya Mas Dika? Betul banget. Oke. Kalau Mbak Ismi gimana Mbak Ismi? Secara personal atau secara di pekerjaan gitu ya, yang membuat Mbak Ismi tertantang gitu, atau tantangan besar di Mbak Ismi seperti apa? Kalau tantangan terberat sampai sekarang sih kerja sama tim sih Pak. Sampai sekarang pemikiran saya sama laki-laki kan mungkin beda. Kalau contoh nih misalnya, kalau saya paling datang, udah tuh langsung kerja, nggak usah. Kalau yang sekarang kan biasanya kalau laki-laki datang, ngerokok dulu, ngopi dulu, udah selesai kerja setengah, udah ngopi lagi, udah ngerokok lagi. Paling kerja sama komunikasi sih Pak. Tantangannya itu berat banget, jalanin komunikasi biar solid, nyaman. Sama paling yang kedua, kan di staging saya belum ada mobil ya Pak. Paket segede-gede big parcel itu tuh paling tantangan sih terbesar. Yang harusnya bisa kecil bawa 80-90, ini mungkin cuman bawa 10-15. Itu sih tantangan terberat ya, paket-paket besar. Oh gitu Jo. Gimana Jo? Jadi menarik ya, Ismi tadi challenge-nya tuh mungkin komunikasi antara laki ya Mia, buat tim gitu kan. Memang di sini kalau saya lihat perempuan tuh selalu benar nih. Kita, saya, Ardi, dan Dika di sini memang salah semua. Kita lihat di Ismi masalah terbesar adalah. Saya minta maaf. Jadi laki-laki saya minta maaf. Sebagai laki-laki. Jadi kita mewakili laki-laki nih ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ya Bor, pasal 1, wanita selalu benar gitu ya. Pasal 2. Iya, jika laki salah, jika wanita salah ingat pasal 1. Gitu ya. Menarik nih, Bor, menarik. Gua pribadi memang ngelihat dua challenge yang berbeda dari
Ismi tadi bahwa challenge-nya adalah gimana di sebuah tim itu memang harus bangun kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Apalagi Ismi cuma sendiri ya Mi ya, perempuan di staging itu, dan Mas Dika memang challenge-nya langsung berkelas nih, langsung ke direksinya yang challenge. Kalau di sini kan memang ada tahapan dari atasan gitu kan. Mas Dika langsung ditembak sama direksinya. Bisa nggak lo gitu kan? Atau ngikutin kalau di Jepang aja udah bikin ventilator nih otomotif. Masa lo nggak bisa gitu kan? Artinya memang teman-teman dari challenge ini sebenarnya punya goal yang sama, yaitu membuktikan bahwa teman-teman punya semangat dan kerja keras untuk menjawab challenge dari setiap challenge yang dihadapi oleh teman-teman masing-masing. Dan ini semua yang tadi kita bicarain, aku penasaran ya, atau gue penasaran, Gov ya. Jadi apa sih sebenarnya cita-cita atau mimpi dari teman-teman semua sih gitu ya? Dulu mungkin kecilnya atau tiba-tiba kecilnya Ismi, tiba-tiba saya mau kerja di Antara nanti di umur 21 tahun gitu ya. Atau mungkin Mas Dika waktu ditanya di SD, kelas 5 SD, ditanya, Mas Dika, kamu nanti mau jadi apa? Mau kerja di Dharma Group, Bu? Nah, mungkin begitu nggak kira-kira gitu ya? Jadi mungkin apa sih kira-kira mimpi atau cita-cita dari Mbak Ismi sama Mas Dika gitu waktu ditanya sama waktu kecil atau mungkin sekarang gitu ya. Mbak Ismi dulu mungkin silakan. Cita-cita saya sih yang sampai sekarang belum terwujud. Mungkin saya pengen punya usaha ya Pak. Kerja dulu nih, kerja dulu, kumpulin. Satu saat saya buka usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk siapapun sih Pak. Ini impian semua orang kayaknya ya. Iya benar banget. Kalau enggak, tapi kan kalau dulu mungkin ditanya pengen jadi apa, pilot, polisi ya, otomatis kan dia bekerja sama orang gitu ya. Tapi kalau Ismi kan dia pengen jadi pengusaha yang membuka lapangan pekerja bagi banyak orang gitu ya. Kalau Mas Dika sendiri gimana Mas? Mimpinya apa waktu itu? Kalau cita-cita saya waktu itu pengen jadi pesulap sih Mas. Jadi Pak Tarno ya. Tarno. Tapi ternyata sekarang benar jadi pesulap. Jadi dari yang nggak ada jadi ada kan. Oh iya benar juga ya. Sulapnya dalam hal lain gitu ya. Jadi kalau mimpi saya yang paling gede itu mungkin lebih ke ranah teknis sih Mas. Jadi kan saya orang teknik ya. Saya besar dan hidup dalam dunia teknik. Saya sempat tertarik itu dengan omongannya Pak Jokowi. Jadi waktu dia pidato itu dia ngomongnya kita itu masih berkutat dalam demonstrasi. Sementara di negara lain aja mereka udah bikin kereta cepat, udah bikin mobil cepat. Tesla itu kan sempat bikin mau bikin orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan menit kan. Nah, yang pengen saya challenge dari diri saya, yang pengen jadi cita-cita saya, Indonesia ini bisa jadi negara maju sih. Jadi dengan teknologi, dengan segala teknologinya itu kita nggak boleh kalah dengan negara-negara lain. Ya paling minim dengan Asia Tenggara lah. Kita harus teknologi paling mutakhir lah. Salah satunya kan ventilator ini kan. Oke, jadi lebih bagaimana develop teknologi yang ada di Indonesia gitu ya, dengan ilmu dan kompetensi yang Mas Dika punya gitu ya saat ini ya. Oke, sama-sama luar biasa mimpi dan cita-citanya ya, Jov ya. Betul banget. Jadi kalau dibilang cita-cita mereka nih Bor, Ismi dan Mas Dika, satu goal yang sama, yaitu gimana caranya memakmurkan rakyat Indonesia atau melayani rakyat Indonesia. Kalau Ismi jadi tadi adalah cita-citanya menjadi seorang entrepreneur ya, membangun sebuah lapangan pekerjaan, menciptakan pekerjaan, memberi pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Mas Dika, konsepnya memang membuat atau memproduksi sesuatu yang sangat nanti akan digunakan untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang di sini mereka adalah salah dua ya, Bor ya. Salah dua. Salah satu nih, karena ada dua orang ya. Ada salah dua sosok pemuda dan pemudi yang memang mencerminkan pemuda Indonesia itu seperti apa sih. Tuh. Kalau bilang tadi cita-cita tuh memang mereka tuh cita-citanya flat gitu ya, satu cita-cita. Beda sama kita, Bor. Kalau lu apa Bor cita-citanya, Bor? Gua SD tuh cita-citanya mau jadi TNI, Bor. Karena memang rumah tuh sebelah rumah itu sebelah asrama militer. Jadi begitu melihat militer pakai seragam, mau jadi militer sampai di foto dulu tukang foto keliling. Itu SD. Mau jadi militer. SMP mau jadi dokter. Karena dulu kan zamannya dokter kecil gitu kan. Ikutlah dokter kecil jadi dokter.
SMA. Oke. SMA. SMA mau jadi pemain bola. Karena kan dulu main bola. Gue sempat masuk sekolah bola gitu kan ya. Jadi pemain SSB bola. ya? SSB. Kuliah nih. Iya. Kuliah. Mau jadi apa? Kuliah. Mau jadi apa aja, yang penting lulus sidang. Jadi dari SD aja udah gak jelas tujuannya. Mau jadi polisi, mau jadi dokter, jadi pemain bola. Ya, jadi jadi apa aja lah. Ya, jadi mungkin kesimpulannya adalah Jovi ini adalah realistis orangnya gitu ya. Oke, panjang lebar kita bahas mengenai pemuda dan pemudi. Mungkin kita sudah punya salah dua contoh dari Insan Triputra ini, Mbak Ismi dan Mas Tika gitu ya, dari Antaraja dan dari Dharma Group gitu ya, mewakili dari Insan Triputra. Mungkin boleh nggak dikasih pesan-pesan nih atau tips-tips nih dari Mas Tika dan Mbak Ismi ini untuk tetap semangat menjalankan tantangan atau challenge ke depannya agar Insan Triputra ya dimanapun berada, pemuda dan pemudi seluruh Indonesia ini bisa menerapkan hal yang sama yang dilakukan Mbak Ismi sama Mas Tika gitu. Dari Mbak Ismi dulu mungkin apa nih kira-kira pesan yang bisa Mbak Ismi sampaikan ke teman-teman semua? Jangan mudah menyerah, jangan putus asa, jangan malu, gengsi apa yang udah kita jalanin sekarang. Kalau kita jalani hati dengan ikhlas, pasti kita dapat yang terbaik sih Pak. Lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Itu sih Pak, lalu saya. Ini lebih realistis lagi nih kayaknya nih. Bener ya? Lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Iya, setuju. Intinya adalah Mbak Ismi tetap bersyukur ya dengan keadaan sekarang ada ya, di mana memang di saat ini gitu ya, di kondisi saat ini memang kondisi yang tidak menentu gitu, bisa berubah-ubah setiap waktunya gitu ya. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk resesi ya. Jadi di mana ekonomi bahkan dunia gitu ya sedang terpuruk gitu ya. Jadi ya salah satunya adalah ya betul yang Mbak Ismi bilang tadi, bersyukur gitu ya Jov ya. Betul banget. Gua baru sekali dengar kata-kata ini langsung kayak wah insight-nya dalam banget. Mendingan capek kerja. Bener sih, bener. Iya, kalimatnya receh, sederhana, tapi jelek gitu ya. Kalau kita capek kerja, dapat uang. Kalau capek cari kerja, betul. Kalau dapat kerja, kalau nggak dapat kerja, capek-capekin kan? Iya, bener. Buang uang ya. Iya, setuju. Sederhana nih. Pola pikir yang sederhana, tapi tuh insight-nya tuh namparnya bolak-balik. Itu dari Mbak Ismi. Jadi jangan menyerah, jangan gengsi, terus tetap semangat gitu ya sebagai lebih tepatnya lebih semangat sebagai pemudi di Indonesia gitu ya. Kalau Mas Dika sendiri gimana Mas, pesan-pesan buat para Insan Triputra di seluruh Indonesia? Semua pekerjaan itu harus didaraskan dengan rasa senang ya. Jadi kalau kita kerja, kalau kita dapat masalah, kita harus senang dulu. Kalau kita senang, otomatis semua kerjaan bakal jadi oke. Nah, yang kata-kata yang saya dapatkan itu dari iklannya Gudang Garam. Kabeh urip wis enek sing ngatur. Maksudnya semua hidup itu udah ada yang ngatur. Jadi kita tinggal ngelakuin segalanya dengan maksimal, dengan senang, otomatis hasilnya bakalan tetap oke. Terinspirasi dari hal-hal yang receh tapi dalam juga gitu ya. Semua sudah ada yang mengatur, dan intinya kita bagaimana kita senang menjalankan suatu aktivitas yang biasa kita jalankan gitu ya. Ya, jadi maknanya dalam, suatu hal yang receh dianggap receh tapi maknanya luar biasa gitu. Dapat dua narasumber yang sebenarnya bukan menggambarkan sosok pemuda yang kerja keras juga, tapi yang unik juga sebenarnya. Betul. Satu dari bungkus rokok, satu dari mendingan gue kerja daripada capek. Yang satu dari kerja ya. Memang di sekeliling kita banyak hal receh yang penuh dengan insight gitu ya, War, ya. Kita tidak menyangka aja gitu, tidak kita sadari aja gitu ya. Benar. Oke, jadi luar biasa hari ini kita ngobrol-ngobrolnya sangat bermakna ya, War, ya. Santai tapi penuh dengan insight. Betul gitu, banget. Aduh, gua sampai tadi tuh speechless gitu. Jadi arah dari poin pertama sampai tadi tuh sebenarnya kita memang ngobrol receh sebenarnya. Kita ngobrol juga
receh, tapi yang tadi lo bilang, insight-nya tuh dalam, bahwa seorang pemuda itu nggak bisa jadi tolak ukur gimana dia membangun sebuah company dari memang cuma dia kerja gitu-gitu aja. Tapi pemuda ini menjadi tolak ukur gimana dia mendapat atau terchallenge dari sesuatu yang berbeda dan menghasilkan yang berbeda di sebuah perusahaan ataupun yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dari dua sosok ini dari Mas ataupun Ismi memang punya dua goal yang berbeda, tapi satu makna yang sama, gitu kan? Betul. Itu adalah yang menggambarkan bahwa gimana kita harus bertindak dan berbuat dan bermanfaat buat orang banyak. Betul banget sih. Jadi dari tadi poin pertama sampai poin terakhir ini pentingnya pemuda dan pemudi bagi perkembangan atau kemajuan bangsa di tempatnya di Indonesia gitu ya. Jadi kontribusi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita masing-masing gitu ya. Dengan kita berkreasi dengan kompetensi dan apa yang bisa kita lakukan buat negeri ini gitu ya. Ya lebih khususnya bagi perusahaan, ya lebih umumnya buat bangsa Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membangun bangsa Indonesia ini dengan ya tadi balik lagi dengan cara kita, dengan insight kita, dengan apa yang kita bisa lakukan agar Indonesia ini tetap bisa dipandang di mata dunia gitu ya, Jeff ya. Setuju banget. Terwakilkan dari Mbak Ismi dan Mas Dika tadi sudah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, jadi semoga hari ini obrolan receh kita, obrolan santai kita gitu ya, bisa bisa memotivasi buat teman-teman Insan Triputra yang mendengarkan obrolan kita nanti ini ya. Jadi semoga terinspirasi dari Mbak Ismi dan Mas Dika, walaupun muda, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa ikut berkontribusi bagi kemajuan perusahaan atau kemajuan negeri kita Indonesia. Gitu ya, Bor ya? Jadi semoga apa yang kita bicarakan ini, tadi dibilang, termotivasi nih buat teman-teman Insan Triputra, dimanapun teman-teman berada, dan apa yang disampaikan dari Mas Dika dan Mbak Ismi itu semoga bermanfaat juga buat kita semua. Kita ter-challenge ke depan untuk menjadi sosok pemuda yang lebih berkualitas lagi ke depannya buat kemajuan, terutama perusahaan dan Indonesia. Siap. Oke, mungkin saya mau minta satu kata buat pemuda dan pemudi di Indonesia dari Mbak Ismi sama Mas Dika gitu ya. Satu kata aja nih, Mas Dika sama Mbak Ismi, buat pemuda dan pemudi di Indonesia atau lebih khususnya untuk Insan Triputra dimanapun itu berada. Mbak Ismi, apa satu kata buat pemuda dan pemudi di Indonesia? Giat, Pak. Giat. Luar biasa. Oke, giat ya. Oke, dari Mas Dika, satu kata buat pemuda dan pemudi di Indonesia? Senyum ya. Kalau Jovi apa? Satu kata buat pemuda dan pemudi di Indonesia? Semangat. Kalau ditanya satu kata buat pemuda dan pemudi di Indonesia, melihat. Oh, melihat. Maknanya itu dalam dari giat, senyum, semangat, melihat. Jadi melihat senyum untuk giat bekerja dan semangat bekerja ya. Luar biasa. Nyambung. Mungkin karena mungkin keterbatasan waktu juga ya, Bor ya. Jadi mungkin thank you sekali lagi buat Mbak Ismi sama Mas Dika untuk waktunya. Jadi diganggu hari ini lagi bekerja ya. Mungkin nanti salam buat teman-teman nanti di Sapko masing-masing di Antaraja dan di Dharma gitu ya. Salam hangat buat teman-teman semua, tetap semangat walaupun kita bekerja di tengah pandemi. Stay safe ya, tetap physical distancing. Jangan sampai nanti teman-teman pada saat saking semangatnya jadi nanti terkena penyakit dari corona ini gitu ya. Kita doakan semua yang terbaik buat seluruh Insan Triputra. Oke, benar banget. Oke, mungkin tadi kita sudah kita close satu kata buat pemuda dan pemudi Indonesia. Mungkin kita langsung akhiri aja untuk bincang-bincang kita atau ngobrol-ngobrol kita hari ini, Bor ya. Semoga siapapun nanti yang melihat obrolan kita hari ini, insight kita apa yang kita bicarakan sampai ke teman-teman semua, ke Insan Triputra, semoga dan ini bisa diaplikasikan bagi mereka yang nanti di pekerjaan masing-masing gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi thank you Mbak Ismi dan Mas Dika diganggu waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan penuh dengan makna dan dapat diganjar pahala sama Tuhan ya. Oke. Itu aja, Jov ya.
Mungkin kita tutup. Thank you sekali lagi. Saya Ardi. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Saya Jovi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan yel-yel mungkin aja, Jovi. Yel-yel dulu ya. Oke. Atau gini, Bor. Yang kita yel-yel nanti dari Mbak Ismi dulu. Jadi Mbak Ismi yang semangat pagi nanti udah dibalas lagi sama Mas Tika. Nanti kita sebagai yang ikut pesertanya gitu ya. Silakan Mbak Ismi. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Insan Triputra. Lalu dia Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi teman-teman.